Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar lagi masih di topik tes potensi akademik, khususnya di bagian verbal. Nah, di bagian verbal ini kita akan belajar terkait kosakata, sinonim, antonim, dan yang terakhir adalah padanan kata. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu bagian kosakata. Untuk soal nomor 1, tuslah. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah mendengar kata tuslah, karena kita sebenarnya jarang ya mendengar kata tuslah itu. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke dalam kalimat, tuslah itu jika kita membeli tiket ketika mendekati lebaran maka akan mendapatkan tuslah. Nah, tuslah itu kaitannya sama biaya tambahan, karena kan mungkin kalau pas lebaran kan terjadi kemacetan, terus pembelian tiket juga banyak, jadinya ada biaya tambahan untuk itu. Seperti itu. Untuk nomor 2, fakultatif. Artinya adalah fakultatif itu yang pertama adalah tidak diwajibkan, yang kedua bersifat pilihan, boleh memilih salah satu bidang ilmu yang sesuai dengan bakat atau yang disukai. Jadi jawabannya jelas tidak diwajibkan, seperti itu. Nomor 3, sianida, yaitu merupakan senyawa kimia yang terdiri dari unsur karbon dan nitrogen serta tersedia dalam bentuk gas, cairan, ataupun padat. Senyawa ini memiliki sifat racun yang sangat kuat dan dapat terbentuk secara alami atau dibuat oleh manusia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, zat beracun. Nomor 4, maritim. Kita sering mendengar kata maritim ya teman-teman, khususnya di negara kita memang negara maritim. Jadi negara maritim adalah suatu negara yang memiliki daerah teritorial lautnya sangat luas. Jadi maritim itu berkenaan dengan laut. Nomor 5, agrafia. Jadi kalau suatu kata diawali A itu artinya adalah tidak. Nah, tinggal grafi. Graf itu menulis. Jadi agrafia merupakan gangguan kemampuan menulis bersifat didapat akibat kerusakan otak. Jadi jawabannya adalah delta, ketidakmampuan untuk menulis. Nomor 6, kulminasi. Kulminasi adalah puncak tertinggi atau tingkatan tertinggi maupun titik tertinggi yang dicapai suatu benda langit dalam peredarannya. Jadi jawabannya adalah C, puncak tertinggi. Selanjutnya di materi sinonim nomor 7, elitis. Nah, elitis ini kita bisa ambil dari kata dasarnya elit. Kalau dimasukkan ke kalimat, misalnya pasukan tempur elit Indonesia siap turun di medan tempur minggu malam misalnya. Jadi elit itu lebih cocok ke kata terpandang. Nah, nomor 8, pedar. Pedar itu artinya getir atau tengik. Misalnya minyak kelapa itu sudah pedar, jadinya sudah getir. Nomor 9, nanaro, itu sebetulnya dari kata nanar. Nanar itu artinya berasa pusing, bisa karena mabuk, kena pukul, atau lain sebagainya, maupun pertimbangan, ataupun bisa juga diartikan dengan agak hilang akal, bingung, maupun tercengang-cengang. Kalau dimasukkan ke kalimat misalnya, pertimbangan itu akhirnya sampai juga ke otakku yang telah nanar. Maksudnya yang telah bingung, jawabannya B. Nomor 10, agun. Misalnya kalau dimasukkan ke dalam kalimat, barang itu diagunkan. Maksudnya diagunkan adalah digadaikan, gitu. Nomor 11, ambiguitas. Ambiguitas yang pertama bisa diartikan sebagai sifat atau hal yang bermakna dua, kemungkinan yang mempunyai dua pengertian.
Untuk pengertian kedua, ketidaktentuan ataupun ketidakjelasan. Yang ketiga, kemungkinan adanya makna atau penafsiran yang lebih dari satu atas suatu karya sastra. Yang keempat, kemungkinan adanya makna lebih dari satu dalam sebuah kata, gabungan kata ataupun kalimat. Jadi, ambiguitas ini adalah ketidakjelasan. Jadi kalau ada kalimat ambigu itu kalimat yang tidak jelas, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian antonim. Nomor 12, caci. Misalnya orang itu sering dicaci maki. Nah, caci maki itu lawannya disanjung. Nomor 13, timpang. Maksud dari timpang itu adalah tidak seimbang. Jadinya lawannya adalah seimbang. Nomor 14, rapuh. Misalnya pohon itu sudah berumur tua sehingga batangnya rapuh. Rapuh lawannya teguh. Yang nomor 15, tentatif. Ini maksudnya adalah belum pasti dan masih bisa berubah. Jadi misalnya kalau di kalimat jadwal pelajaran tersebut masih tentatif, jadi masih bisa berubah-ubah. Lawannya adalah C, pasti. Nomor 16, ultima. Ultima itu artinya adalah akhir atau final. Jadi lawannya adalah awal, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian analogi. Analogi itu padanan kata ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau belajar tentang analogi di konten saya sebelumnya sudah banyak. Jadi langsung saja ke nomor 17, ombak terhadap pantai itu seperti apa terhadap apa. Jadi ombak itu ada di pantai. Layaknya apakah api ada di bara, apakah madu ada di lebah, apakah tebing ada di jurang, apakah gunung ada di bukit. Jawaban yang paling tepat adalah C. Karena dari ombak ada di pantai itu sama kayak tebing ada di jurang, seperti itu. Nomor 18, karet terhadap getah. Jadi apa terhadap apa. Jadi pohon, kalau dijadikan kalimat, pohon karet menghasilkan getah, pohon aren menghasilkan nira. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. Nomor 19, air mata terhadap menangis. Jadi kalau dirangkaikan menjadi sebuah kalimat, air mata keluar saat menangis, seperti keringat yang keluar ketika berolahraga. Jadi jawabannya adalah beta. Nomor 20, sedu sedan. Itu sebetulnya sedu sedan itu sebuah kata yang sama ya teman-teman ya. Jadi bisa apakah gono gini, warna-warni, tangis, tawa, serta merta. Kalau jawabannya menurut saya yang paling tepat adalah delta serta merta. Seperti itu. Nomor 21, sepatu terhadap jalan. Itu kalau dirangkaikan dalam sebuah kalimat menjadi sepatu berjalan di jalan. Nah, pilihannya yang paling tepat adalah, mohon maaf ini C atau D, C, sisir berjalan di rambut. Seperti itu. Nomor 22, gerhana bulan matahari. Itu apabila kita rangkaikan, gerhana itu ada dua jenis, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk pilihan yang paling tepat, apakah A, B, C, D? Pilihan yang paling tepat adalah A. Jari itu ada dua jenis, yaitu jari tangan dan jari kaki, seperti itu. Nomor 23, sendok terhadap minum. Apabila dirangkai menjadi sebuah kalimat, sendok itu sebetulnya kan untuk makan. Nah, makan itu lawannya
minum. Seperti halnya A. Pulpen itu untuk menulis, lawannya adalah untuk membaca. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 24, dunia terhadap buku. Jadi buku itu adalah jendela dunia. Begitu juga dengan mata. Mata itu adalah jendela hati. Jadi jawabannya adalah delta. Nomor 25, terang benderang. Itu kalimat yang mempertegas. Terang benderang itu terang sekali, seperti hal sumpah serapah. Sumpah yang sangat keras itu sumpah serapah. Itu ya teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman. Apabila ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.